lagi belum ada kesibukan untuk di sepak bolanya, justru ini quality time buat keluarga, jadi buat orang tua juga yang sudah makin ya sehat dan makin tua. Sebenarnya ini pilihan ketika saya tidak bisa melanjutkan ke dunia profesional sepak bola pada saat itu. Pada saat itu saya di Persita umur 17, sempat eksis juga. Nah, sangat sulitnya dulu untuk gabung ke klub, kompetisi. Pada saat itu, pada tahun itu, kompetitif sepak bola Indonesia sangat, masih ada Ilham Jaya Kusuma, Basuki Hadi itu striker tim nasional, Atep, itu ya Atep itu ya angkatan kita juga waktu di Persib, bukan maksudnya waktu di U17 Suratin dulu. Persita ketemu Persib, saya ketemu beliau juga. Nah, pada saat setelah Suratin itu saya tidak bisa make it ke profesional, akhirnya saya pelan-pelan ambil ke pelatihan. Pertama kali saya ambil lisensi ke pelatihan itu di Australia, bersama ngunjungin bersamaan waktu pada saat saya mengunjungin tante saya di sana. Ya, pada saat saya ambil lisensi itu saya mulai melatih tahun yang sama 2008 saya join Persigawa hari itu untuk pegang anak-anak kelompok umur 10 tahun. Sampai 12 tahun saya ikut Danon, 14 tahun saya sampai Persigawa itu ikut Liga Kompas pada saat itu. Nah, habis itu saya ke Villa 2000, saya traveling lagi ke Inggris untuk ngambil lisensi UEFA pada saat itu. Habis itu saya kembali juga ke Singapura, ke Indonesia, ke Singapura, ambil lisensi untuk melengkapi lisensi AFC saya, sampai saya dapat AFC A juga di Singapura. Memang pada saat itu di Indonesia kursus lisensi kepelatihan masih sangat jarang. Nah, jadi saya selesaikan semua itu di Singapura. Dan sekarang sangat beruntung, bukan sangat beruntung sih, memang sudah menjadi hak pelatih-pelatih muda sekarang untuk bisa mengambil lisensi di Indonesia sampai jenjang pro license. Selamat buat PSSI Top. London tahun itu yang menjadi keluarga saya, berangkat dari situ untuk melatih tim amatir, dan dari situ saya disodorkan ke London Tiger, di mana rekomendasi dari klub London Tiger itu ke kursus UEFA B pada saat itu yang di Bristol. Kursus di sana itu makan waktu 2 tahun, baik online maupun offline. Jadi ada desertasi yang kita kirimkan, yang kita buat per termnya sampai selesainya UEFA B. Sebelum term kedua, saya sudah harus pulang ke Indonesia karena visanya sudah habis. Nah, memang agak sulit untuk kembali ke Inggris, dan pada saat bersamaan ada beberapa musibah dan rumah saya kebakaran, di mana hari itu saya harus memulai dari bawah lagi. Nah, untuk pelatih-pelatih muda, jangan membuat kendala, masalah lingkungan atau masalah di keluarga, masalah dimanapun yang Anda punya, menjadi sebuah problem yang menghambat Anda berkarir. Nah, setelah rumah saya kebakaran, ya habis itu saya dapat kerja. Saya dapat kerja juga di Persija. Nah, setelah saya dapat kerja di Persija, saya minta permisi juga kepada manajemen untuk menyelesaikan UEFA B saya di London pada saat itu. Akhirnya saya mesti 3 kali bolak-balik London untuk menyelesaikan itu, dan saya juga harus tanggung jawab dengan pekerjaan saya sebagai asisten pelatih di Persija pada saat itu. Saya bertugas sebagai analisa juga, saya juga teknis juga, di lapangan juga ikut bergabung dengan Coach Francis Wawengkang pada saat itu. Persita ya? Yang sekarang sudah di Persita. Mantap 0-0 main di Bali. Selamat buat Coach Widodo juga. Ya, kita sebagai asisten harus mengerti apa yang head coach inginkan, dan kita harus bisa berbagi tugas sesuai dengan arahan kepala pelatih.
Waduh, agak banyak karena pada saat itu banyak pergantian dan ada polemik sedikit PSSI pada sepak bola kita, bukan polemik PSSI sepak bola kita. Nah, banyak pergantian pelatih mulai dari Rahmat Darmawan, Camargo, Coach Al-Hadad, terus habis itu tempat Teko juga sama saya, asisten. Saya juga sempat kerja sama Teko, terus pada saya ambil ditugaskan untuk pegang under 19 Persija. Persija. Oh, okay. Jadi kurang lebih 3-4 tahun. Sebenarnya sebuah challenge yang luar biasa dan ada beberapa tantangan dan halangan rintangan itu normal menurut saya. Ya, kita mulai juga dari awal. Persiapan cukup oke, memang agak terlambat pada saat itu karena tim-tim sudah bermain Piala Presiden kalau saya tidak salah, dan kita belum mulai persiapan. Dan setelah pemain-pemain atau klub-klub sudah mulai selesai Piala Presiden pada saat itu, kita baru mulai persiapan. Dan dengan pemain-pemain muda yang ada, pemain-pemain yang belum memiliki banyak pengalaman di Liga 1 juga, ini menjadi tantangan dan motivasi saya sendiri dan staf pelatih. Kami staf pelatih, tim analisa, asisten, fisioterapi, tim teknis bekerja sangat kuat pada saat itu karena di waktu yang singkat kita harus bermain di Liga 1 pada saat itu. Ya, sebenarnya kalau tim baru itu nggak begitu banyak masalahnya, asalkan persiapannya juga cukup. Karena ya pasti kalau tim baru persiapannya mesti little bit longer. Karena kalau tim-tim yang sudah lama dia sudah persiapan dari tahun ke tahun gitu loh. Jadi harus, kalau agak mepet berarti kompensasinya nanti di putaran pertama lajunya juga akan lambat. Jadi ekspektasi tidak bisa kita lihat dalam beberapa game gitu. Karena persiapannya juga, ya kalau persiapannya juga mengikuti, persiapannya juga agak lama. Cuman nggak boleh juga terlalu lama karena ini kan ya harus diatur, dan nggak boleh juga terlalu mepet. Kalau seperti yang sudah kita lakukan agak terlalu mepet, saya berharapnya hasilnya akan membaik setelah dekat-dekat putaran kedua atau di putaran kedua baru ngegas. Ya, ini mesti ngeluarin kocek banyak nih klub ini. Satu, kiper Rido. Ya, mantap. Kemarin waktu kita ketemu Rido memang dia melakukan aksi yang luar biasa. Pada saat itu saya lupa yang melakukan syuting itu Jeffrey Kurniawan atau Akbar Tanjung pada saat itu. Sorry. Ya, dia sudah salah posisi. Dia sudah gerak reaksi tempat yang salah, dia masih bisa reaksi kedua untuk menangkis bola syuting jarak jauh. Itu luar biasa Rido, luar biasa. Untuk pemain belakang Indra Kafi yang mungkin akan sangat mahal kalau mau ditebus dari Bayangkara, ya. Kapten elegan, lugas, firm, kuat dengan bola, ya. Jiwa kepemimpinannya luar biasa. Fadil Sosu di tengah, wah, aliran bola yang dahsyat, drive ballnya. Kalau kita punya winger-winger semacam yang punya speed tinggi, bisa ambil di behind, di belakang-belakang pemain belakang lawan untuk Fadil Sosu yang beberapa kali ya kasih bola manja ke Place sama Sergio, ya. Terus si Osvaldo Hai, wow. Ini pemain yang punya naluri gol, bukan naluri sih sebenarnya, ya kualitas, bukan naluri sebenarnya, kualitas. Kadang-kadang kita suka salah, kualitas untuk menciptakan gol dari beberapa sudut, dari beberapa posisi, ya. Terus untuk pemain asing, makan Konate, top, with the ball, without the ball, pergerakannya excellent, fabulous katanya. Mantap, ya. Receiving bola di antara lini, kasih true pass pada winger-winger seperti Dedik Setiawan, dimanja sekali dengan dia dan Convalius pada saat itu. Terus pemain depan
striker lokal kita, Lerby, yang konsisten menciptakan gol dengan kepalanya, which is itu salah satu gaya saya, untuk bikin gol dari kepala. Satu, kita belum bisa menilai dari apa yang dia bikin sekarang, tapi apa yang dia mau bikin, ya apa yang sudah dia analisa problemnya dan apa yang mau dia perbaiki atau yang mau dia buat ini dalam sebuah structure. Jadi ini juga harapan kita. Contohnya salah satu yang dia sangat fokus adalah memperbaiki kondisi fisik pemain. Iya, kita butuhkan. Dan sudah mulai belakangan ini dia juga sudah menyampaikan elemen taktik juga menjadi problem. Artinya problem yang dia sudah evaluasi, dia sudah lakukan dan dia coba selesaikan tahap demi tahap. Jadi harapan saya ketika semua problem yang sudah dia analisa, dia sudah mulai pecahkan, dia sudah mulai latih, dengan waktu yang berjalan nanti, progression saya harap akan kelihatan. Jadi saya harap di bulan ke-6 mulai ada sedikit kelihatan progression, baik itu dari segi fisik maupun taktik. Itu sih kalau saya lihat. Yang saya suka mungkin ini straight to the point kata-katanya. Tidak melenceng, tidak bersenandu ke kiri ke kanan, tidak. Tapi memang sakit. Saya tahu saya juga sakit sebagai ya, orang Indonesia. Tapi itu straight to the point. Saya harapkan masyarakat Indonesia semua pemain, ayo kita tinggalkan dari kosakata yang dia, tapi kita ambil positifnya. Saya yakin Coach Sintayong juga akan belajar budaya bagaimana melakukan pendekatan, bagaimana cara penyampaian yang baik dan yang tepat untuk pemain-pemain kita, untuk masyarakat Indonesia. Dia juga pasti akan belajar. Dan dia juga mau belajar bahasa Indonesia dari mulai sholat 5 waktu, dia juga sudah mulai belajar, ya, mulai mengerti. Dan saya yakin dia akan belajar budaya Indonesia dan dia suatu saat akan bisa menyampaikan cara penyampaian dia ke pemain-pemain nanti akan lebih ya, menyesuaikan culture kita. Itu pasti, itu di luar ya gaya hidup, ini budaya, yang pasti makanan-makanan, ini nomor satu juga ya. Ini juga harus dibangun dari pihak keluarga. Tak bisa karena waktu di keluarga juga, lingkungan kawan-kawan juga. Ya kita mulai, ya makanan kita juga harus mulai tahu. Atlet juga, sebagai atlet kita juga harus belajar. Kamu sebagai atlet, ketika bermain bola berapa kalori? 3.000, 5.000 kalori kah yang terbuang? Ya itu harus pemain harus punya edukasi sendiri sehingga kamu makan tahu berapa banyak untuk mengcover energi kamu yang terbuang tadi. Nah, terus saya harap kita orang-orang Indonesia yang cinta olahraga harus paham betul bagaimana kita berolahraga. Jangan nggak pernah berolahraga, udah 1 minggu nggak berolahraga, besok kita mau ikut main bola, pas itu turnamen. Pas itu reunian, di mana di situ kita udah 1 minggu nggak buat apa-apa, terus main dengan yang kompetitif lah katakan, bisa tumbang. Sekian dari saya, salam olahraga, Indonesia sehat. Search.